kita bisa belajar sudah di akhir zaman ini dari beberapa kitab, saudara. Salah satu Daniel, kemudian sudah bisa belajar di Matius 24, kemudian sudah bisa baca juga di 2 Timotius pasal 3, kemudian 2 Petrus pasal 3, dan terakhir di kitab Wahyu, saudara. Di situ kita bisa melihat time frame-nya Tuhan situ. Dan hari-hari ini nggak baik, saudara. Persis bulan yang lalu saya sharing di tempat saudara, persis setelah Jumat itu sharing, besok paginya terjadi gempuran yang tiba-tiba di Israel, dan itu sangat sadis sekali, saudara ya. Karena apa? Serangan itu ingin menggenosid orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini dimanapun berada, darahnya halal buat mereka. Orang yang lagi acara di pantai, ada acara di satu perumahan di dekat perbatasan di Gaza, tahu-tahu diserbu dari udara, dari laut, dari darat, saudara, dan dihabisin. Anak kecil juga dipotong kepalanya, orang tua dimatiin, dan seterusnya, saudara. Dan perang itu sampai hari ini masih tetap berjalan. Dan perang itu, saudara, menutupi semua perang yang lain. Perang Ukraina dengan Soviet itu bisa diprediksi, itu perang yang normal, saudara. Ya. Tapi perang di Israel ini bukan perang yang normal, saudara. Tapi ada istilah genocide itu. Kenapa pagi ini saya sampaikan kepada saudara tentang kitab Daniel, saudara? Kalau kita belajar di kitab Daniel, di pasal 10, di situ Daniel berdoa, saudara. Minta jawaban Tuhan. Dan jawaban itu tertahan 21 hari. Oleh siapa? Oleh penguasa Persia, saudara. Kalau saudara belajar tentang Persia, hari ini Persia di mana, saudara? Itu di Iran. Saudara. Iran, Syria, Irak. Disitulah Persia, kuasa-kuasa yang luar biasa itu, saudara. Kalau saudara tahu serangan yang kemarin bulan lalu di Gaza itu, saudara, itu dimotori semuanya dari Iran, saudara. Dan Iran itu membuat proksi yang ada di Gaza, ada di Libanon Selatan, ada di Syria, ada di Yaman, saudara. Dan mereka sudah mempersiapkan sedemikian dahsyat serangan ke Israel yang luar biasa. Dan hari-hari ini kita melihat bagaimana Israel menghabisi itu semua terowongan-terowongan yang dibuat lebih dari 100 km, dalamnya roket dan seterusnya. Sudah bisa bayangkan satu negara diserbu 5.000 roket bersama-sama untuk menyerang daerah Israel itu, saudara. Dan inilah yang dinamakan di end time, saudara. Dan ini kalau tidak dihati-hati, akan menjadi satu akhir zaman, saudara. Maka itu sejak perang itu serangan terjadi, Amerika langsung mengirim 2 kapal induk yang termodern, termasuk kapal selamnya yang membawa 14 nuklir itu, saudara, dekat-dekat sekarang di Persia. Sudah tahu ini spirit itu. Kalau tidak hati-hati, maka bisa terjadi perang nuklir. Dan sudah tahu kalau ada perang nuklir itu, semuanya akan selesai di muka bumi ini, saudara. Kalau sudah belajar yang 14 bom nuklir yang dibawa kapal selam itu, saudara, punya kekuatan sekian ratus kali dari bom yang ada di Hiroshima yang kita bisa pergi ke sana melihatnya. Dan itu sangat mengerikan sekali, saudara. Semua tatanan di dunia ini akan berubah, saudara. Dan saudara lihat, perhatikan pada saat ancaman-ancaman bahwa dikatakan kalau Israel menyerbu darat ke kota Gaza, maka serangan itu akan dimulai dari Iran dan seterusnya. Dan mereka sudah lakukan dari Yaman. Tetapi sekarang percaturan kondisi yang ada terjadi di sana, saudara. Kalau saudara ikutin setiap hari bahwa Yordania akhirnya membantu Israel, saudara, termasuk Arab Saudi. Jadi roket yang dikirim dari Yaman itu ditembak kembali sama kelompok-kelompok mereka juga. Kenapa bisa demikian terjadi, saudara? Kalau kita pergi ke Qatar, kalau kita pergi ke Abu Dhabi, kalau kita pergi ke Dubai, sudah akan melihat bangsa Arab sedang merubah citra tentang keadaan mereka, kelompok mereka, menjadi negara yang modern dan terbaik. Bahkan Qatar disebut salah satu kota paling aman di dunia. Aneh kan, saudara? Dan bagaimana tempat yang sudah dibangun seperti itu dengan segala biaya yang luar biasa, tahu-tahu sekarang terjadi perang seperti ini. Itu hal yang tidak mudah, saudara. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti belajar tentang time of God, saudara. Waktunya Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, sudah bisa belajar di kitab Daniel, kitab Matius 24, 2 Timotius pasal 3, 2 Petrus pasal 3, dan kitab Wahyu. Saudara akan melihat bahwa sedang terjadi hal-hal yang luar biasa di muka bumi ini, saudara. Saudara perhatikan, itu yang cerita yang ada di luar negeri.
hari-hari ini pun spirit daripada kekacauan ini juga melanda di seluruh dunia, saudara. Termasuk di negara kita juga. Saudara perhatikan apa yang sedang terjadi selama 2 minggu, 3 minggu ini, saudara. Banyak hal terjadi, pergolakan yang terjadi di negara kita juga. Saya selama sebulan ini, saudara, saya sudah menyelesaikan tugas untuk berdoa buat merubah citra Indonesia dari negara yang suka spend dan suka berobat ke luar negeri menjadi negara yang akan dirubahkan oleh Tuhan. Saya pergi ke Bali, lihat rumah sakit John Hopkins yang sedang dibuat. Saya berdoa ke Pineng, saya berdoa ke Singapura. Tapi melihat keadaan kita di dalam negeri sudah nggak baik-baik saja, saudara. Maka itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti berdoa. Tuhan, arahnya kemana? Kemana kita harus lakukan, Tuhan? Apakah sampai di sini saja, Tuhan? Saya selalu berdoa, Tuhan, ini belum waktunya. Aku belum melihat Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Ini sedang satu proses, Tuhan. Maka itu, saudara, jangan takut. Situasi apapun boleh terjadi, saudara. Tapi kita mesti ingat firman Tuhan. Kita lihat di Daniel 12 ayat 1, saudara. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu. Kalau sudah belajar di Alkitab, ada 7 malaikat Tuhan. Mikael, ada Gabriel, ada macam-macam, ada 7 malaikat Tuhan, dan yang terkenal di akhir zaman ini, saudara, dikatakan Mikael, saudara. Pada waktu Mikael ini juga malaikat yang memberi jawab, yang berperang di melawan penguasa Persia pada saat malaikat Gabriel mau menyampaikan pesan jawaban dari Tuhan untuk Daniel. Di situ si Mikael ini muncul perang. Itu sudah bisa belajar di Daniel pasal 10 di situ, ya. Jadi pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa? Barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Ini yang penting, saudara. Apakah kita tercatat di dalam kitab kehidupan itu? Kalau Anda tercatat di dalam kitab kehidupan itu, Anda akan membaca situasi yang sedang terjadi di muka bumi ini. Apa yang sedang terjadi? Itu yang sekarang sedang terjadi di kehidupan yang kita hadapi sekarang ini, saudara. Saya teringat dengan pengacara. Kebetulan di chapter saya di Sunter ini banyak pengacara. Mereka punya prinsip sebagai pengacara itu kata-kata seperti ini, saudara. Fiat justia ruat celum. Yang artinya apa? Hendaklah keadilan itu ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Orang-orang hukum itu ngerti itu. Walaupun besok kiamat, hari ini hukum harus ditegakkan, saudara. Artinya apa? Walaupun besok kiamat, kita sebagai anak-anak Tuhan tetap harus melakukan kewajiban apa yang harus kita lakukan, saudara. Anda mesti punya skop yang pendek, skop yang luas, dan mendunia itu, saudara. Kita bisa melihatnya seperti itu. Waktunya Tuhan di akhir zaman ini, saudara, itu pasti terjadi. Kita harus siap masing-masing kita ini, apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini, saudara. Kita lihat ayat berikutnya, saudara. Di Daniel pasal 12 tadi, saya akan akhiri dengan ayat 9 dan seterusnya. Tetapi dia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan terpeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak diberhentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1.290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nantikan dan mencapai 1.335 hari. Hari-hari ini, saudara, kalau dibagi 365, kira-kira itu 3,5 tahun. Maka itu di Alkitab dan di kitab Daniel disebutkan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ada waktu 3,5 tahun 2 kali, saudara. Dan saya sedang menanti-nantikan itu, saudara. Kapan 3,5 tahun pertama itu akan terjadi dan 3,5 tahun yang kemudian. Dan hari-hari ini kita sedang mendekati hari-hari itu, saudara. Maka itu sebagai orang-orang percaya, jangan kita takut, saudara. Tetap percaya, ya. Ayat 12 pasal 12 ayat 13 mengatakan demikian, Daniel. Tetapi engkau
Pergilah sampai tiba di akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Ada orang berkata demikian, saudara. Pak, kalau saya udah mati kan saya nggak ngerti cerita tentang itu. Enggak, saudara. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, rohnya, jiwanya tidak akan pernah mati. Yang mati tubuhnya. Pada saat kita sampai waktunya selesai tubuh kita di muka bumi, kita akan masuk ke tempat satu perhentian, saudara. Dan perhentian itu tidak ada waktunya, tapi nol. Maka itu Kristus pernah berbicara kepada dua orang di kiri kanannya yang disalib. Dia bilang apa? Pada saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pada saat orang itu disalib mati, pada saat itu juga dia bersama dengan Kristus. Artinya orang mati, dia tinggal di titik nol. Tapi pada akhir zaman, saat nafiri itu dinyalakan, berbunyi nafiri itu, maka roh kita ini akan bangkit, saudara. Dari mati sampai bangkit itu nggak ada waktu. Maka itu Anda akan sekejap saja melihat, Anda akan masuk di akhir zaman tentang yang saya ceritakan tadi di kitab Daniel itu, saudara. Maka itu, saudara, kita orang-orang percaya, tetap lakukan bagian kita, tetap berdoa, tetap mengasihi Indonesia yang Tuhan rencanakan, dan jangan pernah goyah, saudara. Dunia boleh terjadi apapun, tapi kita percaya ada Mikael, ada malaikat Tuhan yang menyertai kita semua di akhir zaman ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan ke Pak Murtoko. Terima kasih Pak Tan Sri.